Salam damai dalam penebusan Tuhan Yesus. Keluarga damai, sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama mempersiapkan hati kita melalui sebuah pujian berikut. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakar bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Puji Tuhan. Marilah kita menundukkan hati kepada Bapa untuk menerima firman-Nya. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk cinta kasih dan pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti maksud-Mu. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan 17. LAI memberi perikop, judul adalah Nasihat supaya bertekun dalam iman. Saya akan membacakan sampai dengan ayat 13. Bapak Ibu Saudara bisa melanjutkan sampai dengan ayat 17. Begini bunyi firman dan nasihat Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia. Saya ulangi lagi. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah berlupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah.
dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Keluarga damai, bacaan hari ini diawali dengan frasa, ingatlah selalu akan Dia. Saat kita dalam permasalahan dan tantangan kehidupan, mari kita mengingat Dia. Ingatlah Tuhan dan penderitaannya. Mungkin ada di antara kita yang saat ini sedang lelah karena beban berat. Kondisi ini bisa saja melemahkan kita dan bahkan mungkin bisa membuat kita putus harapan. Firman hari ini kalau kita sederhanakan adalah tabah saat menghadapi tantangan kehidupan. Selain tabah, kita juga memiliki perspektif yang benar saat menghadapi tantangan kehidupan, sehingga kita tetap bergairah dan taat mengikuti didikan Tuhan. Keluarga damai, kita hidup ini pasti menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Pasti. Tapi inilah cara Allah mendidik dan mengajar kita, anak-anak yang sangat dikasihinya. Nasihat Tuhan hari ini mengingatkan kita pada kehidupan Daud. Daud hidup dari krisis ke krisis. Dan yang dilakukan Daud adalah selalu mengingat Allah. Krisis-krisis kehidupan inilah yang membuat Daud memiliki sikap mental yang kuat, sekaligus intim dengan Tuhan. Daud memiliki banyak pengalaman iman akan penyertaan Tuhan. Sejak ia jadi penggembala, menghadapi raksasa, sampai menjadi raja. Satu pertanyaan sederhana. Menurut Anda, Daud gentar gak sih saat face to face dengan Goliat si raksasa? Apa dasar jawaban Anda? Yes, jawabannya Daud sama sekali gak gentar dan ragu menghadapi si raksasa dan si ahli perang itu. Kenapa? Karena dia mengingat bagaimana luar biasanya penyertaan Tuhan. Kata kuncinya adalah mengingat Tuhan. Keluarga damai, masalah boleh datang. Besar atau kecil itu bukan menjadi soal. Yang menjadi soal adalah apakah kita mau terus mengingat Tuhan. Kalau dalam terjemahan aslinya, kata mengingat ini diartikan sebagai memikirkan. Jadi, sembari terus mengingat penderitaan Yesus, mengingat kasih dan pemeliharaannya, kita juga senantiasa memikirkan perspektif Allah akan tantangan kehidupan kita. Menutup sama hari ini, saya akan bacakan kembali ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkaulah kebaikan yang sempurna. Semuanya baik ya Tuhan. Engkaulah penyayang, pemurah dan lembut. Engkaulah yang Maha Kudus, adil, suci tak bersalah, dan senantiasa pantas dipuji-puji. Bapa, ajar kami untuk taat mengikuti kurikulum didikan-Mu, dan ajar kami senantiasa mengingat-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Amin.